Sampurasun, selamat datang kembali di channel SMP Yosudarso Bandung. Kembali lagi bersama saya, host podcast Ngobayos, Kim Tori. Ya, seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya kali ini akan selalu ditemani oleh siapa ini? Silakan Ibu. Ibu Febri. Oke, Ibu Febri ya. Gimana Bu Febri kabarnya? Baik? Puji Tuhan, kabar baik. Bapak gimana kabarnya nih? Saya juga alhamdulillah baik ya, selalu sehat. Oke. Oh, syukur pada Allah ya. Baik penonton semua yang ada di rumah ya, kali ini Ngobayos sudah masuk ke episode yang keberapa kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Iya. Ini nggak ada yang tahu, Bu. Masuk ke episode yang ketiga. Wow. Luar biasa ya. Yes. Sudah masuk ke episode yang ketiga. Dan Betul. Akan diangkat kali ini kira-kira apa ya? Apa sok temanya kira-kira ya? Belum pada tahu pasti. Paling dari pokoknya. Ya udahlah ya, saya kasih tahu ya. Jadi tema yang akan kita angkat kali ini adalah Yosudarso Bandung di mata orang tua. Nah, wow, mantap. Kami akan mengundang tim TPS dari SMP Yosudarso Bandung. Tim TPS ini juga adalah orang tua dari SMP Yosudarso Bandung. Nah, begitu Pak Tori kira-kira. Oh, gitu ya. Oke, berarti kita yang akan kita undang hari ini. Betul. Berarti Yosudarso di mata orang tua ya. Berarti sekarang orang tua yang akan diundang ya. Nah, kira-kira Bu Febri, TPS itu apa sih sebenarnya? Mungkin penonton di rumah kayaknya nggak tahu ya. TPS itu apa sih sebenarnya? Pasti juga akan bertanya-tanya ya. Betul. Apa itu TPS? Ada yang namanya gitu ya? TPS itu apa sih? Iya, takutnya tempat pemungutan suara kan, jadinya pemilu nanti. Bukan, itu kalau pemilihan Pak. Oh iya, siap. Oke, saya kasih tahu ya apa sih itu TPS. TPS itu adalah tim pemerhati sekolah. Ya, tim pemerhati sekolah yang perannya adalah membantu sekolah dalam meningkatkan mutu dan juga kualitas di sekolah kita. Tim PTS ini adalah juga perwakilan dari orang tua siswa-siswi yang ada di SMP Yosudarso Bandung. Nah, oh gitu. Jadi ini itu perwakilan dari orang tua siswa ya, Bu Febri ya, yang tergabung ke dalam tim pemerhati sekolah gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya perannya berarti ya. Jadi mungkin ini orang tua yang terpilih ya, Bu Febri ya, yang mungkin perannya sangat penting ya untuk mendukung kemajuan sekolah juga tentunya. Oke, baiklah Bu Febri, sepertinya penonton di rumah sudah tidak sabar lagi nih ya. Saya juga sudah tidak sabar. Saya juga sudah tidak sabar, benar. Siapa sih kira-kira bintang tamu kita yang akan diundang hari ini? Baiklah, supaya ngobrol kita semakin seru, mari kita undang bintang tamu kita. Deng masakan Padang. Oke, baik. Sudah ada 2 orang Ibu Febri yang bergabung bersama kita. Betul. Halo Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, selamat siang Pak. Baik, selamat siang juga Bu Susan, Pak Gabriel. Oke, baik ya Pak Gabriel. Oke. Ketemu lagi Bu Febri. Oh iya, Pak, Bu Febri kayaknya Bu Febri sering banget nih ketemu sama Pak Gabriel ya. Oke, kan Bu Febri kesiswaan ya pasti tentu ya sering ketemu ya. Oke, penonton semua di rumah. Jadi mungkin sebelum kita mulai ngobrolnya ya di Ngobayos kali ini, ngobrol bareng Yos, mungkin kita kenalan dulu ya, dengan bintang tamu kita. Pertama mulai dari yang laki-laki dulu deh, dengan Pak Gabriel nih, wis. Pak Gabriel, boleh diperkenalkan dirinya mungkin nama Bapak, kemudian orang tua dari siapa, kemudian kesibukannya atau pekerjaannya mungkin apa, mungkin usianya dan lain-lain lah. Pokoknya perkenalkan Pak, biar penonton di rumah semua tahu nih Pak Gabriel itu sebenarnya siapa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Torik, terima kasih Bu Sela, Bu Febri, terima kasih juga saya bisa ketemu sama siapa ini, Ibu Susan. Iya. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Selamat siang juga pemirsa yang bisa melihat dan mendengarkan suara saya. Saya
punya nama Gabriel Budi Prayitno, asal saya dari Bandung, religion saya Katolik, dan saya orang tua dari anak saya yang kelas 7A, Gabriel Rangga Dwi Putra juga. Gitu. Nah, saya senang sekali dengan diadakannya Go Bayos ini, Pak Torik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih, Pak. Wah, jempol. Langsung dikasih jempol nih sama langsung Pak kasih jempol ya. Baru mulai, kita baru kenalan aja udah kasih jempol. Apalagi kalau kita udah ngobrol ya. Terima kasih, Pak Gabriel. Saya senang dengan gaya-gaya milenial sekarang. Dan luar biasa. Bukan orang milenial, tapi saya kolotisme. Jadi saya orang-orang jadul. Oke, kolotisme tapi mau memajukan, pasti mau berkembang dengan zamannya, luar biasa. Iya, betul. Gabriel. Saya suka ini Pak Torik, saya suka tantangan. Keren. Mantap nih. Mantap, saya Pak cerita Gabriel. sedikit ya. Boleh, Pak. Boleh. Santai, kita ngobrol santai ini. Saya lulus sekolah dari Pandu. Oh, di Pandu, Pak ya? Oke. Siap. Sekolah Pandu, Jalan Pandu. Keluar tahun 1985. Sudah keluar saya 85. Terus 3 tahun saya melamar ke Dirgantara Indonesia. Saya bisa berkenalan dengan Mr. Habibie. Luar biasa. Waktu itu jadi Menristek dan masih zaman Presiden Soeharto. Jadi zaman dulu Pak Torik, Bu Febri, gimana susah dan suka dukanya gitu. Jadi tidak semudah kayak zaman sekarang Pak Torik, Bu Febri. Ya, betul, Pak. Ya, betul. Jadi terasa banget sama saya. Saya dari keluarga tentara, papa saya seorang angkatan udara, mama saya seorang perawat di Boromius, dan saya paling besar, punya adik 2, yang adik laki-laki saya jadi pastor sekarang. Luar biasa. Dan yang kecil jadi karyawan di riset kimia farma. Keren. Jadi saya lahir dari keluarga yang bukan jet set, tapi keluarga yang pas-pasan, Pak Torik. Iya. Itu Bu Febri. Jadi saya berterima kasih sekali lagi sama Tuhan, di mana saya bisa menyelesaikan sekolah, bisa ikut Pak Habibie, dan saya bisa mendapat ikatan dinas waktu itu. Tahun 87 saya sudah ikatan dinas, dan saya menjadi siswa terbaik. Saya berterima kasih lagi sama Pak Habibie, berterima kasih sama Tuhan. Luar biasa. Keren sekali. Luar biasa, keren. Mantap, ternyata. Terima kasih juga pada semua, terutama sekarang saya mendoakan papa sama mama saya yang sudah bahagia di surga. Jadi saya yatim piatu, gitu. Sekian perkenalan dari saya, Pak Torik. Dan saya sekarang lebih suka dengan freelance. Jadi tidak ada satu ikatan, tidak ada satu pimpinan saya. Jadi saya bebas untuk mengisi kehidupan sekarang saat ini, gitu, Pak Torik. Tapi saya punya prinsip, jadi first experience is used to move forward in the future. Jadi saya punya pengalaman masa lalu dijadikan untuk berubah di masa depan. Betul. Luar biasa. Terima kasih. Keren sekali. Pak Gabriel ya, ternyata kita dengan orang penting, Bu nih. Betul. Ya, latar belakang itu Pak Gabriel juga bisa menginspirasi nih penonton di rumah, Pak Gabriel ya. Tentunya dengan apa yang diceritakan Pak Gabriel ya, perkenalan dari Pak Gabriel ternyata bisa memberikan inspirasi juga untuk penonton di rumah, bahkan untuk saya pun bisa memberi inspirasi, Pak. Ternyata Bapak juga punya pengalaman hidup yang ternyata bisa bisa membuat seseorang itu berpikir bahwa saya harus bisa minimal seperti apa yang ada di depan saya, dan kalau bisa ya bisa lebih baik lagi, begitu Pak Gabriel. Luar biasa Pak Gabriel. Terima kasih banyak. Oke, silakan selanjutnya Bu Febri. Oke, sekarang boleh deh kita ke mamanya Susan ya, Bu. Ya, kita perkenalan dulu, kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak
sayang. Sayang, betul. Penonton yang ada di luar pun juga tahu siapa sih yang Bu Susan itu. Nah, boleh Bu, silakan diperkenalkan nama, kemudian orang tua dari siapa, lalu berikut kesibukan setiap harinya itu kira-kira apa sih dan lain-lain. Boleh diceritakan juga sama seperti kayak papanya Rangga tadi ya. Enggak Bu, silakan. Makasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Susan, saya mama dari Kathleen Annabel. Ya dia mah terkenalnya dipanggilnya Tintin di sekolah. Dia saya orang tua murid dari kelas 9. Saya sendiri punya anak 2, yang kecil masih kelas 6 SD di Yos juga sama. Saya kegiatan sehari-harinya ibu rumah tangga ya. Jadi cuma ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, ngantar jemput anak sekolah gitu. Karena sekarang pandemi ya lebih di rumah aja, tapi udah mulai PTMT jadi ngantar juga anak-anak Tintin ya setiap pagi dan jemput setiap pulang sekolah tadi jam 10-an ya. Saya sendiri kami tuh berasal dari Jakarta ya. Jakarta Bu. Ya. Boleh dibilang di Bandung mah nggak punya saudara, merantau gitu ke Bandung. Tapi suami kebetulan SMA-nya dulu di Sanmar. Jadi boleh dibilang kenal Yos Sudarso ya dari suami, dia yang menyarankan. Gitu. Terus ya di Jakarta dulu saya bekerja sejak ikut suami menikah, jadi di rumah saja sekarang. Sekian, terima kasih. Oke Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Luar biasa ya, luar biasa, Bu Susan ya. Sekarang punya 2 putra dan putri ya berarti ya. Oh, putra putri Bu atau putri dua-duanya Bu? Putra putri sama putra. Oh, putra sama putri ya. Oke. Nah, ini pemirsa di rumah sebenarnya ada satu bintang tamu lagi ya, yaitu mamanya Nelvina dari orang tua dari siswa kelas 8, tapi berhubung mungkin ada satu dan hal yang tidak bisa mengikuti. Jadi kita ngobrolnya bersama Pak Gabriel dan Bu Susan. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kita semua ya, luar biasa. Artinya kita di siang hari ini ya, siang menjelang sore ini kita bisa bertemu virtual membicarakan tentang Yos Sudarso, tentunya kita akan ngobrol tentang Yos Sudarso. Oke. Baiklah, supaya kita ngobrolnya semakin mendekat dengan tema kita ya, Bu Febri ya. Jadi tema kita Bapak Ibu ya, Pak Gabriel dan Bu Susan, bahwa tema yang diangkat kali ini itu adalah Yos Sudarso Bandung di mata orang tua. Ya, jadi kami mengundang Ibu dan Bapak sebagai perwakilan dari orang tua siswa-siswi SMP Sudarso ini ingin mengajak menceritakan gitu bagaimana pengalaman Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di SMP Sudarso agar penonton yang di rumah ya semakin mengenal Yos Sudarso itu sebenarnya apa ya. Oke, baik, supaya ngobrol kita makin seru lagi, silakan Bu Febri, kita langsung mulai saja nih obrolan asik kita di siang hari ini. Punten ya, kopinya bisa diseduh sendiri aja ya. Oke, Pak Torik, mungkin saya ke Ibu Susan dulu ya. Untuk boleh. Pertama saya akan ke Ibu Susan dulu. Ibu, bukan berperan sebagai TPS ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu dalam mempromosikan atau memperkenalkan sekolah SMP Yos Sudarso ini ke masyarakat yang luas? Bagaimana caranya Ibu? Zaman sekarang kebanyakan pasti lewat medsos ya. Jadi biasanya kalau SMP Yos ada acara apa atau kayak kemarin PPDB atau apa semua saya bantu promosikannya melalui kayak Facebook, Instagram, Twitter dimasukin. Terus kalau orang-orang ada nanya anaknya sekolah di mana, dibantu dipromosin, oh di SMP Yos gitu. Bagus, sekolah Katolik dekat, nah, tempatnya juga nyaman gitu-gitu. Ya diceritain lah gitu. Salah satunya seperti itu. Oke, berarti contohnya. Ya. Terima kasih. Ya, di sosmed ya, Bu. Ya, medsos.
Ya, harapannya semakin banyak juga ya Pak Torik ya yang mengenal kita ini ya, meskipun dipromosikannya lewat sosmed, karena kan sosmed sekarang tuh kan udah terkenal banget ya. Betul. Kemudian IG, Facebook, dan bahkan semua orang ya kan, semua orang sudah menggunakan akan hal itu ya, jadi tidak lagi. Oke. Betul, nih sepertinya ada bintang tamu kita, Bu Febri, ternyata satu lagi, Mama Nelvina sudah bergabung. Oke, mungkin sambil menunggu Mama Nelvina masih connecting audio, silakan Bu Febri dilanjutkan ke Pak Gabriel mungkin. Oke, dengan Pak Gabriel, Bapak, pertanyaan yang sama saya berikan kepada Bapak tadi seperti dengan Ibu Susan. Ya, boleh dikatakan Bapak baru bergabungnya sebagai TPS di SMP Yosudarso. Nah, selama beberapa bulan ini gitu, kira-kira Bapak bagaimana cara mempromosikan atau memperkenalkan sekolah SMP Yosudarso ini ke masyarakat yang lebih luas? Ya, saya senang sekali dan saya menambahkan dari Ibu Susan saja. Manusia itu kan makhluk paling mulia di mata Tuhan. Nah, jadi manusia tidak hidup sendiri. Manusia berinteraksi dengan yang lain. Nah, saya hidup tuh banyak kawan, Pak Torik sama Bu Febri. Jadi saya bisa mempromosikan dan tidak hanya dengan slogan, tapi saya bisa buktikan bahwa satu, melalui gereja, di gereja ini kami kan juga bersaudara tuh, banyak orang-orang yang dari luar, banyak juga orang pendatang, banyak orang asli, dan mereka mempunyai anak. Kadang-kadang mereka tanya, anak lu mau sekolah di mana? Saya bilang, ya sementara ini saya dengar bahwa yang namanya sekolah Katolik pastilah satu, disiplin, kedua, ininya terakreditasi pasti bagus, ya minimal A, dan saya lihat sekolahnya berkurikulum yang baik dan benar. Makanya saya tertarik sekali Pak Torik sama Bu Febri menyekolahkan anak saya. Kebetulan saya juga punya latar belakang dari sekolah Katolik, dulu Pandu itu sekolah Katolik. Saya masih ingat waktu saya jadi murid, Romo Leo itu guru agama saya, dan Romo Leo itu mendidik saya seperti sekarang ini. Jadi kita bisa maju, kita bisa berkembang Pak Torik, Bu Febri, lewat disiplin lah. Nah, kita juga lewat lingkungan. Saya suka di lingkungan itu kan ada namanya berita paroki toh. Nah, saya kadang-kadang, ayo ibu bapak yang mau menyekolahkan anak atau bingung cari sekolah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia kita, artinya keuangan kita, ekonomi kita, mari kita cari sekolah yang murah dan bagus. Tidak harus mahal. Saya tinggal di Kopo. Nah, saya harusnya bisa nyekolahkan Rangga masuk Talenta. Tapi karena saya berpikir, waduh, saya bilang Talenta ini sekolah mahal. Uang sekolah aja sampai 1 juta atau 1,5 juta. Nah, saya punya kemampuan sekian. Sayang tuh kalau uang saya hanya untuk bayar uang sekolah mahal, tapi sama-sama kualitas. Dan sekolah itu kalau saya lihat Pak Torik, Bu Febri, ya kemampuan anaknya sendiri, sumber daya anaknya sendiri. Kalau anaknya pintar dan mampu, why not? Nah, makanya saya berprinsip sekolah YOS ini menurut saya sekolah yang bagus. Dan saya akan bekerja sama dengan mungkin kawan, lewat saudara, lewat gadget tadi, lewat internet, atau kawan-kawan saya juga yang mempunyai putra-putrinya akan menyekolahkan cari sekolah di Bandung yang pusing, saya akan mencarikan atau mempromosikan sekolah SMP Yosudarso Bandung ini menjadi yang qualified. Begitu saja. Jadi semoga bisa bekerja sama antara orang tua, guru, juga yayasan bisa bekerja sama dengan kondusif. Begitu Pak Tarik. Oke, siap, luar biasa ya. Jadi dari Pak Gabriel, dari Bu Susan juga itu
cara mempromosikan, cara menceritakan gitu ya tentang Yosudarso ini tentu ada penilaian terlebih dahulu ya, seperti yang Pak Gabriel tadi bahwa melihat bahwa kurikulum yang dipakai di SMP Yosudarso ini juga sudah terstruktur, sudah sesuai dengan kurikulum yang dipakai di pemerintahan kita. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Gabriel. Nah, Bu Febri mungkin disapa dulu bintang tamu kita yang satu lagi, Bu Febri. Masih di mute Bu Febri? Maaf, Ya, tekan. nggak apa-apa. Oke Bu, Mama Nelvina, selamat siang Bu. Siang Ibu, sorry telat tadi. Wifi-nya nggak dinyalain. Tadi kayaknya lagi pas itu lagi cas. Siap. Nggak apa-apa Bu. Oke. Iya siap. Oke, mungkin diperkenalkan dulu Bu Febri ya, Mama Nelvina, kemudian dikasih pertanyaan yang sama mungkin ya. Siap. Baik Bu, selamat bergabung di Ngobayos SMP Yosudarso Bandung ya. Ya Bu. Ya, hari ini sebelum kita ke pertanyaan, mungkin terlebih dahulu kita akan perkenalan, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, supaya yang ada di luar sana pun juga mengetahui, oh itu yang namanya Mama Nelvina gitu ya. Nah Bu, setelah ini boleh perkenalan nama, kemudian orang tua dari siapa, kesibukan atau pekerjaannya setiap hari, dan bisa juga menceritakan yang lain-lain gitu. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Jessie. Biasa dikenal di sekolah sebagai Mama Vina. Anak saya sekolah di SMP Yosudarso kelas 8. Biasa dipanggil dengan Mama Nelvina. Mama Vina, sorry. Kegiatan sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Yang saya tahu memperkenalkan Jos yaitu kadang kalau belanja ke pasar atau ke mall, kenal-kenal sama teman-teman selalu, atau yang nggak kenal juga sering ya bahas-bahas cerita. Ya biasalah Bu, anak-anak sekolah di mana dan belajar di mana dan sebagainya. Dan begitu cerita-cerita, oh ini SMP Yos yang di mana ya? Saya bilang ya di dekat pasar, seberang ITC, ya gampang lah kemana-mana Bu gitu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi istilahnya tadi mamanya Tintin, Bu Susan mengatakan lewat media sosial gitu ya. Pak Rangga juga mengatakan dengan sama ya, hampir mirip dengan Mama Nelvina, dari mulut ke mulut ketika bertemu dengan rekan gitu ya, saling mengobrol, menceritakan bahwa ya anak lu mau di sekolah di mana tadi kan kata Pak Gabriel. Wah anak saya di SMP Sudarso gitu ya, dan ternyata saya melihat gitu ya bahwa dari Bapak Ibu ini juga selektif sekali gitu ya dalam menentukan masa depan pendidikan putra-putrinya. Nah, artinya Bapak Ibu sudah memilih sekolah di SMP Sudarso, tentu harapannya pasti sangat besar ya terhadap putra-putrinya, dan pasti kami pun ya selaku istilahnya penggeraknya ya, Bapak Ibu gurunya istilahnya motor utamanya, pasti akan terus memberikan pelayanan yang terbaik ya. Mudah-mudahan tidak ada keluhan gitu ya dari orang tua bahwa ternyata SMP Sudarso kok menurun. Oh tidak, ternyata sekarang SMP Sudarso ya tadi yang seperti dikatakan Pak Gabriel ya, kita menuju masa 4.0 mungkin ya, kalau orang lebih mengenalnya masa ke 4.0 yang kita lebih ke arah milenial, lebih ke arah teknologi ya, tadi Bu Susan melalui media sosial. Jadi tentu itu menjadi menjadi keunggulan SMP Sudarso Bandung ya, salah satunya. Oke, baik. Kita masih mau ngobrol ya, kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan biar nggak tegang ya. Betul. Nanti kita kalau mau nanya balik boleh Pak ya, Pak, Bu, ya, mau nanya ke kami gitu ya sebagai guru-guru, perwakilan guru-guru boleh. Nah, sekarang saya mau ngajak ngobrol sedikit nih. Bapak Ibu ya, ini untuk semuanya Pak Gabriel, Bu Susan dan Bu Jessie ya. Mengapa nih? Nah, ini alasan ini yang mungkin menjadi patokan penonton di rumah ya. Kenapa dulu memilih SMP Sudarso Bandung ya sebagai tempat
belajarnya putra putri dari Bapak Ibu ya. Mama Nelvina kan Mama Susan udah kelas 3 anaknya sekarang Tintin. Mama Nelvina udah kelas 8 ya. Pak Gabriel ini masih kelas 7 nih. Nah, ini yang paling seru nih, pasti yang dari SD langsung ke SMP nih tahun ajaran ini. Nah, mungkin saya mulai dari yang paling tinggi dulu, dari mamanya Susan mungkin ya. Selaku orang tua Tintin. Kenapa Bu dulu memilih SMP Yosudarso Bandung? Kenapa? Karena kan SD-nya juga di York. Terus adiknya kan beda 3 tahun ya, masih kelas 3 SD. Tintinnya kelas 6 SD. Ya dipikir pasti yang terdekat lah ya sekolahnya sama adiknya, jadi nganter jemput nggak susah. Terus juga dengar-dengar kan juga SMP Yos juga bagus lah pendidikannya, mutu pendidikan. Terus kita juga udah tahu lingkungan sekolah seperti apa, nggak yang kayak tawuran atau apa aneh-aneh gitu ya. Terus murid-muridnya juga tahu lah teman-temannya kurang lebih yang di sana. Jadi sudah kenal sama guru-gurunya juga, udah tahu guru-gurunya tuh orangnya mah care gitu ya ke anak-anak. Ya. Jadi merasa nyaman gitu untuk menyekolahkan anak ke SMP Yos. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Bu Susan mengatakan terasa karena sudah SD-nya di Yosudarso, tapi memang sudah tahu lingkungannya mungkin Bu ya, terus sudah tahu juga guru-gurunya. Jadi Bu Susan lebih mengatakan bahwa nyaman menyekolahkan anak di SMP Yosudarso. Itu mungkin ya kata kuncinya, nyaman. Wah, luar biasa nih. Sekarang mungkin ke Ibu Jessi ya, Mama Nelvina yang sudah duduk di bangku kelas 8. Nelvina, kali ini gimana, Bu? Kenapa dulu milih SMP Yosudarso Bandung, Bu? Kalau saya pribadi, satu, karena sekolahnya memang di SD Yos. Kedua, ya nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya kemana-mana dekat ya Pak ya, Bu. Dan ada guru-guru seniornya. Dan pembelajarannya juga oke. Dan sebelumnya juga survei-survei nanya-nanya ke anak-anak, sekarang gimana ya gurunya tentang yang ini, yang itu, dan lain-lain Pak. Jadi sesuai dengan budgetnya juga Pak. Bu. Jadi mungkin bisa di spesifik Bu, dikatakan budget itu gimana kira-kira sekolah di Yosudarso ini, biar penonton di rumah makin tahu nih kira-kira. Ya sesuai dengan standar sekolahnya, sesuai dengan budget yang kita gimana Pak ya, yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan. Jadi istilahnya betul. Kemampuan Pak, kemampuan keuangannya. Oke, jadi lebih istilahnya terjangkau, tapi kualitasnya juga masih istilahnya masih sepadan gitu Bu ya dengan apa yang dikeluarkan. Mungkin seperti itu Bu ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Mama Vina ya, Ibu Jessi. Jadi Mama Susan mengatakan bahwa nyaman ya. Nah, Mama Nelvina mengatakan kenapa memilih Yosudarso Bandung ya, karena pertama terjangkau dan memang apa yang dikeluarkan orang tua ya dari segi administrasi untuk menyekolahkan Yosudarso itu ternyata sesuai ya dengan atau sepadan dengan yang didapatkan. Nah, sekarang terakhir nih ke Pak Gabriel nih ya. Baru kelas 7 nih. Tadi Pak Gabriel mengatakan kan di Kopo ya, padahal mau milih talenta gitu ya. Nah, kira-kira kayak maksudnya lebih dekat ke talenta gitu ya Pak Gabriel. Nah, tapi ini alasan yang lebih spesifik nih Pak. Kira-kira kenapa SMP Yosudarso Bandung gitu. Nah, padahal kan Bapak alumni Pandu nih. Nah, kenapa nggak milih Pandu gitu? Gimana Pak? Coba ceritakan sedikit Pak. Oke. Saya suka lah dengan ini Pak Torik ya, gaya Pak Torik. Jadi kita memancing untuk apa? Memancing untuk semangat gitu. Jadi saya suka sekali ininya lah. The best lah. Aduh, malu saya. Cara membawakannya saya suka sekali. Nah, ini Mama Vina, selamat siang Mama Vina. Aku baru kenal. Siang. Pak Tangga udah kenal dari SD ya Pak? Ya, aku sering panggil Ci. Karena iya. Suka ini toh, suka di pintu depan ini toh, tangga toh. Iya, betul. Bergabung ya, Mama Vina. Iya Pak. Jadi saya lanjut gini, Bu Febri, Pak Torik. Jadi SMP Yos ini, menurut saya pribadi nih ya, saya punya penilaian yang khusus, udah memenuhi standar dari ini saya lah. Saya punya parameter. Nah, parameter ini diantaranya satu, yang tadi saya cerita,
punya nama tuh banyak alumninya juga, kawan-kawan saya di mantan dari SMP Yosudarso Bandung ini banyak yang jadi pilot penerbang, banyak yang jadi entrepreneur, dan juga banyak yang sukses, walaupun ada beberapa sedikit yang pas-pasan gitu Pak Tore. Jadi saya punya bisa menilai, wah, saya lihat juga kurikulum dari Rangga ini, saya bisa membandingkan dengan keponakan saya yang di Talenta. Mereka sama-sama bersaing, tapi bersaing untuk sehat ya Pak Torik. Jadi bersaing betul. untuk di dunia pendidikan. Betul. Ya, jadi saya lihat standar dan di atas dari sekolah yang lain. Jadi ya sudah mendekati kurikulum standarnya ke sama-sama sekolah yayasan Katolik lainnya gitu. Nah, saya tambahkan pula, saya banyak mengenal lauso-lauso atau guru-guru dari tim dari Yosudarso seperti Kepala Sekolah SD Bapak Puji, itu mitra saya. Pak Sigit dulu sebelum Pak Puji, sekarang jadi Kepala Sekolah di mana? Di Agustinus. Terus Pak Jajat juga dulu sebelum jadi kepala sekolah di mana? Di Yos. Mungkin dulu kalau nggak salah di Pandu toh? Iya, betul, di Pandu, Pak. Betul. Jadi saya kadang-kadang memonitor kawan-kawan, oh banyak nih ternyata jebolan-jebolan atau alumni-alumni kita nih angkat-angkatan jadul dulu yang sekarang bisa mendidik anak-anak kita juga gitu loh Pak Torik, Bu Febri ya. Jadi alangkah lebih baik lagi saya ya sudah percayakan sajalah ke SMP Yos. Ternyata SMP Yos ini menurut saya standarnya sudah cukup dan saya lihat lebih nyaman. Nyaman itu artinya berdampingan dengan gereja atau kalau biasanya satu kompleks dengan gereja itu otomatis sistem dari keamanan, dari sistem kenyamanan, juga dari sistem kedisiplinan pasti lebih unggul. Gitu Pak Torik, Bu Febri. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Rangga. Wah, luar biasa. Jadi ternyata Pak Rangga ini saya lihat Pak Gabriel ini mempertimbangkannya ini sekali ya Bu Febri ya. Detail sekali gitu ya untuk memasukkan SMP. Jadi akhirnya lah SMP Sudarso lah yang menjadi pilihan hati Pak Gabriel untuk menyekolahkan anaknya ke SMP Sudarso. Padahal parameternya tadi pembandingnya gitu Pak ya. Kurikulumnya istilahnya kualitasnya sama, tapi dari segi administrasinya mungkin lebih tinggi. Nah, Yosudarso ini masih lebih terjangkau. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mama Nelvina. Jadi akhirnya sepadan gitu ya, sebanding dengan yang administrasinya lebih tinggi ya, tapi kurikulumnya ternyata memang sejalan semua gitu ya, selama saling bersaing gitu ya antara pendidikannya gitu ya. Luar biasa nih Pak Gabriel nih. Terima kasih Pak Gabriel ya, semoga penonton di rumah juga ini semakin terinspirasi nih dari cerita-cerita. Dan punya gambaran ya. Ya, punya gambaran tentu. Ya. Betul Bu Febri, punya gambaran untuk nanti tahun 2022, tahun 2023 ya. Untuk mencekolahkan anaknya di SMP Yosudarso Bandung. Aduh, luar biasa. Ini baru kita ngobrol dua hal ya Bapak Ibu, tapi ternyata sudah seru sekali ini ya. Wah, ini kayaknya kalau kita sampai jam 6 sore nggak apa-apa ya. Sepertinya masih sanggup. Jangan. Mungkin Bapak Ibu kan nanti ya kasihan nanti ini ibu rumah tangga ya, Mama Jessie ya, Mama Susan mungkin untuk anaknya. Oke, Bu Febri, silakan dilanjutkan Bu Febri nih. Kira-kira apalagi obrolan kita nih? Baik Pak Torik, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya satu lagi nih Pak Torik. Kira-kira Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dulu itu tahu SMP Yosudarso itu dari mana sih? Selain dari yang tadi yang sudah disampaikan sama papanya siapa Rangga gitu ya. Kalau dulu juga mamanya Tintin, mungkin karena Tintin dulu udah sekolah di SD ya,
Jadi udah pasti SMP Yosudarso tuh di sini gitu. Nah, kira-kira selain itu dari mana sih Bapak Ibu mengetahui SMP Yosudarso ini? Dari ke mamanya Tintin. Alumni lah, teman-teman alumni suami sih ya kan, memang temennya masih banyak yang di Bandung ya. Jadi alumni Sanmar pasti bilang, oh kalau SD Katolik yang bagus apa ya waktu itu? Yosudarso. Oh dari Yosudarso SD langsung. Oh kalau gitu ya SMP-nya juga pasti bagus lah gitu. Kan sama gitu. Seperti itu. Terima kasih. Berkelanjutan ya berarti ya. Ya, betul Bu. Berarti mamanya Tintin ini taunya dari alumni ya? Alumni, jadi, iya betul. Dari alumni, berarti ini ikatan alumni keren banget nih SMP Yosudarso. Betul ya. Betul, saya baru tahu juga nih. Padahal saya baru juga soalnya Pak di sini ya Bu. Saya juga masih baru ya. Saya baru gabung di sini tahun 2017 waktu itu ya. Lulus kuliah langsung gabung di sini. Jadi masih ya anak bawang lah gitu. Apalagi saya Pak. Berarti anaknya dari anak bawang nih Bu Febri. Iya. Kalau gitu mungkin kayaknya sekali-kali kita akan mengundang ya alumni, ingin tahu lebih dalam gimana sih cerita ikatan alumni SMP yang tadi betul. Nanti tadi yang dikatakan Pak Gabriel tadi tuh ya sama teman suaminya mamanya Susan Tintin, mamanya Tintin ya. Kan alumni gitu. Nanti kita mungkin wah ini jadi episode selanjutnya makin seru nih ya. Nanti kan tadi Pak Gabriel juga bilang ya, alumni ada yang menjadi pilot gitu ya, ada yang jadi entertainment. Nah itu bisa nanti kita kalau Pak Gabriel atau mamanya Susan, mamanya Jessie ya punya kontaknya. Nah nanti kita mungkin akan membangkitkan lagi nih gairah SMP Yosudarso melalui ikatan alumni. Iya betul sekali. Wah makanya ada podcast nih. Untung ada Ngobayos ini ya. Akhirnya kan kita tahu yang awalnya tidak tahu, mungkin bahkan pimpinan kita juga kan pas sekolah kan baru nih. Nah, dengan adanya ini kan kita menambah informasi untuk istilahnya makin membesarkan nama SMP Yosudarso lebih ternasionalkan lagi di Indonesia gitu ya. Lanjutkan Bu Febri. Oke, terima kasih Pak Torik. Saya ke papanya Gabriel. Bapak Gabriel Rangga, ke papanya Rangga. Ya, siap. Pertanyaannya sama Pak dengan mamanya Tintin tadi. Oke. Saya terus terang, saya sangat saya bilang tadi saya sangat angkat jempol untuk kurikulum dari SMP Yosudarso ini yang walaupun kita satu yayasan toh, tapi saya lihat dari segi ininya outputnya ternyata lebih berhasil lah, lebih terdepan, walaupun menurut saya sudah saya anggap standar cukup baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan memang mempertahankan mutu sekolah itu tidak gampang, Bu. Bu ini ya, Bu Febri, Pak Torik. Nah, saya sangat sangat mendukung lah antara pengajar-pengajar milenial dengan pengajar-pengajar yang sudah agak lama gitu. Mari kita bergabung, mari kita bersatu untuk memajukan sekolah yang kita pimpin untuk masa depan anak. Sementara kalau sekolah bagus, pastilah kita orang tua tuh atau misalnya audiens tuh bertanya, di mana sih sekolah Yos itu, bagaimana sih? Ternyata dari pesan dari mamanya Susan, dari mamanya Vina juga, ternyata dari mulut ke mulut itulah kadang-kadang kita bisa harus membuktikan bahwa tidak hanya sekedar slogan, tapi mari kita majukan SMP Yos ini sesuai dengan aktualnya gitu. Jadi jangan slogan tapi berbicara aktual. Mudah-mudahan lah SMP Yos bisa terus maju dan maju juga berkembang. Gitu saja. Jadi kita sama-sama inilah. Amin. Apalagi mohon maaf kemarin saya sempat ditunjuk menjadi ketua TPS dan saya juga berharap mudah-mudahan bisa bergabung dengan ibu bapak lainnya yang sama-sama tim, bisa bekerja sama, bisa kita memajukan, bisa kita jadi marketing dari sekolah SMP Yosudarso
yang mudah-mudahan untuk kedepannya akan selalu advice. Jadi maju. Amin. Amin. Oh, Luar go. biasa. SMP Wah, ya, terima Sudarso. kasih Yuk. doanya Pak. dari Mama Jessi, Mama Susan dan Pak Gabriel. Oke, luar Jadi biasa Pak ini. Torik, Ya. promosi yang baik itu bukan yang baik ya, ya yang lebih optimal ya. Ternyata Betul. mulut ke mulut ya. Betul, dari mulut ke mulut. Mungkin orang akan bertanya, benar nggak sih ini, ya kan ya? Iya. Ya, tetapi kalau sudah dari mulut pasti rasa penasaran Iya. tinggi sekali. Betul, karena kan yang kalau Coba. dari mulut itu ungkapan dari pernyataan yang sudah dialami ya Bu ya. Betul Jadi sekali. Ya. Mama Jessi, Mama Susan ya dan Pak Gabriel kan sudah mengalami itu di SMP Sudarso, makanya tentu ya orang lain pasti akan lebih percaya kepada ucapan atau ungkapan dari para orang tua yang sudah mencekolahkan anaknya di sini gitu ya, dibanding kalau lihat poster kan ya poster mah yang menarik pasti dilihat, tapi ya, yang dilihat itu adalah yang pernah dialaminya. Oke Pak Torik, saya belum mendapatkan jawaban nih dari mamanya Nelvina. Bagaimana Ibu? Yang tadi ya, dulu Ibu tahu Yos Sudarso itu dari mana gitu ya Bu Febri? Ya. Saya tahu dari SMP Yos waktu tahun 87 Pak. 87. Waktu itu saya masa kuliah, awal-awalnya ke pasar yang ITC bawah itu kan, terus lihat oh ini ada gereja, oh ini ada SMP-nya, ini ada SD-nya, ada TK-nya Pak. Oke. Terus saya berpikir suatu saat nanti kalau saya udah menikah, saya punya anak, maulah sekolah di sini gitu. Iya. Tercapai Pak cita-citanya. Wah, luar biasa. Dan sebelumnya pernah nanya juga alumni dari adik saya, temannya sekolah di sana Pak. Terus dia kan, Kak masuk sini aja, saya alumni sini, oke kok gitu. Jadi sempat waktu itu memang bangunannya ya Pak belum sebagus sekarang waktu itu ya seadanya, karena itu anak pertama tahun berapa saya lupa. Ya udah sekolah di sana, ke satu saya sendiri walaupun waktu itu memang suka ikut pelajaran Katolik dari kecil walaupun belum dibaptis, saya milih suatu saat saya masukin anak-anak ke sini, tapi ya dari sana Pak ini masuk sampai ke jenjang SMP. Lebih bagusnya saya berharap kalau SMP ada SMA-nya. Ada SMA-nya Bu ya, ya betul. Jadi lebih besar lagi Bu ya. Jadi nggak usah kemana-mana ya Pak ya, nanti uang mahal lagi, untar ini, untar itu, jaraknya juga Pak. Iya betul, wah luar biasa nih doanya dari Mama Jessi ya, Mamanya Nelvina. Semoga didengar nih nanti sama penonton, kalau ada dari yayasan ya yang menonton Bu Febri ya. Nah, nanti bisa didengar mungkin gedung sebelah sana dijadikan SMA. Luar biasa ya. Berarti dari tahun 87 sudah tahu Bu ya SMP Sudarso ya. 8 ya, saya belum lahir. Bu Febri juga belum lahir. Apalagi saya. Kita belum lahir tapi Mama Nelvina, Pak Gabriel dan Bu Jessi, Bu Susan juga sudah tahu SMP Sudarso. Luar biasa ya. Nah ini tapi ada yang luar biasa loh, Pak. Gimana Bu? Gimana? Dari mamanya Melvina tadi. Iya. Pertama tuh hanya sebagai kayak angan-angan gitu ya. Iya, betul. Buat ungkapan dalam hati, tapi ternyata nyata ya bahwa perkataan adalah sebuah doa gitu ya. Iya. Bisa dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu kekuatan ya, ungkapan doa itu menjadi sesuatu yang terwujud akhirnya di masanya. Nah, ini menarik nih. Tadi Mama Nelvina bilang ya. Nah, ini nyambung nih dengan obrolan kita nih ya. Jadi saya tadi kan Mama Nelvina mengatakan ya dulu bangunannya tidak seperti sekarang gitu ya. Nah kira-kira nih Mama Nelvina nih ya dan Pak Gabriel dan Bu Susan juga ya. Ini pertanyaannya sama ya. Jadi perbedaan SMP Yos Sudarso yang dulu ya dengan yang sekarang gitu. Baik itu dari segi wajahnya, mungkin bangunannya atau mungkin dulu misalkan kelasnya cuman segini, sekarang segini. Nah, mungkin Mama Nelvina dulu deh. Ya, tadi yang sempat menyinggung bahwa tahun 87 ya, sudah mengenal. Nah, dulu mah nggak begini. Nah, sekarang begini. Nah, gimana Mama Nelvina? Apa perbedaannya nih dulu dengan sekarang? Perbedaan ya karena mungkin sekarang bangunannya bisa bertingkat, dulu masih ya biasa lah Pak, tapi ya pembelajaran sih masih oke sih. Walaupun nggak sistem
digital seperti sekarang ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Jadi dari segi bangunannya dulu masih mungkin satu lantai mungkin Bu ya, bagaimana ya? Satu lantai, lupa banget, kayaknya sih begitu. Oh Lupa. gitu. Jadi pokoknya belum setinggi sekarang gitu Bu ya? Ya Pak. Ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini lebih tinggi dari ITC ya. Jadi kan SMA nanti di atasnya ya mudah. Dan Jadi ada kan SMA-nya ya. Iya, seperti betul. harapan Mama Jessi tadi, Mama Nelpina ada SMA-nya. Jadi nggak susah-susah lagi anak harus mencekolahkan kemana. Wah luar biasa Mama. Jadi dari segi bangunan ya Mama Nelpina perbedaannya. Nah kalau dari Mama Tintin, Ibu Susan, apa dulu dan sekarang apa nih perbedaannya? Apa ya? Mungkin ada ruang perpustakaannya jadi lebih bagus. Wah, nah itu. Terus ada apa lagi ya? Saya dengar dari anak katanya toiletnya juga udah bagus ya sekarang. Weh, ya Bu, luar biasa tuh. Terus guru-guru lah ya, guru-gurunya kan sekarang banyak yang muda juga, mungkin lebih jadi bisa mengimbangi anak-anak ya, gitu. Tetap guru senior mah dibutuhkan untuk membimbing ya, tapi guru-guru muda juga bagus lah, jadinya ke anak tuh lebih enak, mungkin anak-anak juga belajarnya juga lebih enak jadinya. Bisa enjoy gitu Bu ya. Kayak mengimbangi lah gitu. Enjoy benar. Ya. Oh berarti terima kasih. jadi perpustakaannya dulu Bu ya, perpustakaan mungkin dulu gimana Bu, kecil apa gimana Bu? Saya belum. Oh kecil ya. Kecil, terus kayak agak sumpek, tapi sekarang mah enak, tempatnya juga lebih besar, terus nyaman, ada AC. Kayaknya kalau nggak salah sekarang ada kipas angin. Kipas angin Bu. Tapi kalau nggak salah dulu itu di bawah Bu ya, di lantai bawah ya, yang perpustakaan itu yang aula bawah. Di aula bawah itu. Aula bawah. Sekarang tuh lebih terang ya, kayaknya enak. Iya, betul. Lebih terang. Jadi lebih enak untuk membaca gitu ya. Iya. Ruang UKS-nya baru atau apa ya, anak juga bilang gitu. Iya Bu, betul. Itulah. Dari hasilnya lebih bagus lah sekarang, benar. Oke, wah, terima kasih Mama Tintin, Ibu Susan ya. Jadi tadi garis besarnya mungkin dari perpustakaannya Bu ya, udah lebih bagus tuh keunggulan kita nih ya. Penonton di rumah, ya, kalau yang suka membaca, nah, perpustakaan kita tadi Bu Susan bilang udah lebih terang ya, lebih lega gitu ya, lebih enak nyaman untuk membaca karena lebih tenang juga ruangannya ya karena kedap suara gitu ya. Terus dari toilet, wah toilet nih, toiletnya keren banget nih. Keren banget toilet mungkin toilet ITC juga kalah Bu ya. Jauh ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih Mama Tintin, Ibu Susana. Sekarang Pak Gabriel nih terakhir. Mungkin dulu ya Pak Gabriel kan di Pandu. Mungkin tahu juga mungkin ya dulu Yosudarso kayak gimana di mata Pak Gabriel perbedaan dulu Yosudarso, SMA Yosudarso yang dulu dengan yang sekarang tuh gimana Pak kira-kira? Ya. Karena kan saya belum lahir tuh. Jadi gini Pak Torik, saya lihat kalau ngomong masa lalu ya, masa lalu itu udah jelas lah pelajaran buat melangkah untuk selanjutnya. Nah, dan kita memang butuh inovatif toh. Ya, jadi betul Pak. Memang sekolah Katolik itu yang berbasis Katolik itu rata-rata dulu tuh bangunan masih zaman-zaman Belanda lah, termasuk gerejanya itu kalau nggak salah juga baru renovasi. Jadi saya bilang kalau gereja bagus, wah pasti sekolah juga nih, lama-lama yang deket-deket nih bakal merembet bagus. Nah, dilihat dari ini sekarang, perkembangan sekarang jauh sama dulu. Dari satu, keadaan sekolah sekarang lebih tertata rapi, Pak Torik, Bu Febri, tertata rapi. Terus kedua, saya lihat suasana interior kelas, saya lihat sudah mulai bagus. Ketiga, saya lihat sarana dan prasarananya juga sudah mendukung. Jadi tinggal sekarang kita menyusun buat safety. Safety itu artinya di luar di luar sekolah. Betul. Ya, terutama sistem keamanannya gitu, termasuk perparkiran. Jadi kalau saya lihat strategi sekali SMP Yos ini, jadi saya lihat bagus lah. Apalagi kalau nanti include dengan sistem dari
keamanannya. Jadi keamanan tadi Pak ya. Ya. betul. Jadi tidak hanya mutu saja yang di ini ya, parameter betul. buat wah ini sekolah bagusnya tidak hanya mutu, tapi kita lihat juga luarnya juga. Wah, luarnya aja acak-acakan begini. Luarnya hanya untuk parkir mobil, parkir motor, terus sama untuk ngerumpi. Saya lihat di mana sekolah yang bisa ngumpul-ngumpul di jam-jam pendidikan ya Pak Torik. Iya, betul. Saya punya ini aja, inputan saja ya. Betul. Harapan gitu ya. Ya, harapan dan doa mudah-mudahan selain kurikulum, selain guru-gurunya yang mendukung juga, ditambah dengan sistem lingkungannya yang kelihatan tertata rapih ya. Jadi kita kelihatan sekali lah sekolah yang bagus sama yang kurang bagus gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibikin inilah. Jadi bertambah baik dan bertambah bersih, bertambah rapih gitu Pak Torik. Jadi buat ini saja. Jadi sekolah itu kelihatan bentuk sekolahnya, bukan untuk parkirnya, bukan untuk ngumpulnya, tapi kelihatan sekali bentuk dari sekolah yaitu pendidikannya gitu. Gitu Pak Torik. Baik, terima kasih Pak Gabriel ya. Ini jadi masukan untuk kita juga ya, Bu Febri ya, pihak sekolah karena kita juga betul yang tadi dikatakan Pak Rangga, kemarin juga saya sempat berbicara ya, ngobrol dengan Pak Puji ya, bahwa wajah kita itu kan di depan kan kita udah enak Pak ya, pinggir jalan gitu ya, tapi bukannya kita tidak sayang tanaman, juga kita pengen pohon-pohon itu kan terlalu rindang gitu ya, akhirnya sekolah kita tertutup. Nah itu juga akan kita benahi. Kemudian ini informasi sedikit ya untuk Bapak Ibu dan penonton semua di rumah. Nanti juga pelang tulisan PG, TK, SMP Yosudarso Bandung ini akan maju ke depan dan akan dibuat lebih nyala. Jadi malam itu lebih terlihat. Kemudian yang tadi dikatakan Pak Rangga ya, lingkungannya tadi ya ada mungkin ya seperti kaki lima dan itu juga kami sudah istilahnya sudah melakukan audiensi dengan bagian Dishub ya untuk ditata ulang kembali ya. Kami juga sudah mengajukan, jadi pertama itu ke Dinas Pertamanan untuk kerapihan pohon-pohon, ranting-rantingnya agar sedikit dipangkas supaya tidak terlalu menutupi wajah sekolah. Kemudian dari segi kaki limanya dan trotoarnya itu kami sudah ajukan ke Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Kota untuk diperbarui. Nah, jadi ini berkaitan sekali nih dengan yang dikatakan Pak Rangga ya. Artinya Pak Gabriel ya, dari yang dikatakan Pak Gabriel tadi, tentu mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ya tahun 2022 lah minimal gitu ya. Tahun 2022 kita menyambut wajah sekolah kita sudah baru ya. Jadi nanti yang penonton yang di rumah nih yang tertarik ke sekolah ke SMA Sudarso makin wah ternyata yang dikatakan Pak Gabriel ya, Ibu Susan ya dan Ibu Jessi benar gitu ya, bukan hoax semata gitu ya. Wah, terima kasih sekali ya Pak Gabriel dan Mama Jessi dan Mama Susan ya. Bu Febri, mari kita lanjutkan sedikit lagi lah. Supaya makin kuat gitu ya Yos di mata orang tua ini. Bapak, tapi mohon izin nih sebentar nih. Boleh. Nanti kasih kesempatan saya buat tanya sama Pak Torik dan tentu. Boleh Pak. Itu pasti. Boleh, Pak. Ya, terima kasih. Pak Torik, tadinya saya tanya mengenai tentang apa sih keunggulan dari SMP Sudarso ini. Cuman udah disampaikan secara otomatis. Disampaikan semua ya, betul ya. Sudah disampaikan secara otomatis. Oke, saya lanjut saja ya, Pak Torik bertanya. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu ini kan juga termasuk dari orang tua siswa-siswi ya yang ada di SMP Sudarso. Nah, sebagai orang tua, bagaimana sih cara dari Bapak Ibu dalam mendidik putra-putrinya agar tetap semangat dalam belajar meskipun situasi dan kondisi yang masih seperti ini? Gitu. Kita sekarang kan boleh dibilang bahwa masih dalam pandemi gitu ya. Tentu cara belajarnya pun juga berbeda. Kalau dulu buka, sekarang kita lebih ke online gitu. Ya, semi tetap buka ya Bu Febri ya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu dalam mendidik atau mengajari di rumah sehingga anak tersebut tetap semangat dalam belajar meskipun situasi dan kondisinya yang seperti ini? Mungkin ada tips ya, ada
trik yang bisa dibagikan kepada kami dan juga bagi penonton yang ada di luar sana, ya mungkin dengan cara atau tips yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu bisa diterapkan juga oleh orang tua yang ada di luar sana. Itu mungkin Pak. Saya mulai dulu deh dari Pak Gabriel. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya punya resep atau punya trik sendiri buat ini ke anak saya agar semangat, agar mereka nyaman belajar. Jadi saya punya triknya begini Bu Febri. Kita ini sekarang bukan ini lagi sama anak, bukan zaman dulu lagi harus dengan dipelototin, harus dengan dimarahin, harus dengan diomongin. Si papa bawel, si mama bawel. Nah, anak udah jelas lama-lama itu mulai kebal, mulai ini bukan dengan cara itu lagi, tapi saya punya trik. Kita ini sebagai orang tua ya jadi mitra ini ya jadi kawan. Nah, kawan ini di mana anak bingung, kita bisa mendekati. Rangga, apa yang Rangga pikirin? Mungkin ayah bisa bantu, mungkin ayah bisa tolong. Tapi Rangga juga harus terbuka sama ayah. Apa kendala di sekolah? Apa kendala kok nggak masuk sih? Kok nilai KKM-nya kecil gitu ya. Jadi saya tetap harus punya satu semangat untuk mendekati anak, semangat sebagai mitra, juga harus mendukung lahir dan batinnya. Jadi tidak hanya kita tuntutan saja, tapi kita kasih bonus lah sama anak. Bolehlah lu main game, tapi ingat waktu belajar juga nomor satu. Karena apa? Masa depan kamu ya ditentukan oleh dirimu sendiri. Ayah hanya mendukung. Begitu. Terus kedua, tetap saya harus ini belajar sebagai orang tua yang tadi Pak Torik cerita, kita ini sebagai orang tua yang harus bisa mengikuti juga alur-alur dari milenial. Jadi jangan sampai hanya bisa ngirim WA, bisa ini, tapi kita juga harus belajar mendidik, bisa bersparing dengan anak lah. Otomatis lebih cepat ilmu teknologinya dibanding dengan kita. Kita sudah gaptek, tapi kita punya kemauan untuk bisa sebagai mitra dengan anak. Jadi saya punya prinsip where is the will, where is the way. Jadi mana kemauan orang tua ada jalan. Gitu saja. Mungkin yang keren Pak Rangga. Mantap sekali ya Pak Rangga ini Bu Febri ya. Betul. Luar biasa. Jawabannya keren banget. Milenial sekali ya. Jadi tadi benar ya. Jadi salah satu poin garis besarnya mungkin komunikasi ya. Komunikasi, betul. Ya, komunikasi dengan anak di rumah ya. Tadi karena nggak banyak loh Pak orang tua yang peduli dengan anaknya, gimana kamu kendala di sekolah. Nah, kalau Pak Rangga ini kan ada sampai pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang harus dicontoh ya untuk para orang tua di rumah nih yang menonton. Bukan saya mengajari ya Bapak Ibu ya, saya hanya menginterpretasikan apa yang Pak Rangga tadi katakan, bahwa komunikasi ya dengan anak ya, ditanya kendalanya, kesulitannya, itu menjadi istilahnya acuan Pak ya, agar anak tuh terpacu ya untuk bercerita dan mengungkapkan ya apa yang menjadi keluh kesahnya selama di pembelajaran. Wah, luar biasa nih Pak Rangga. Terima kasih Pak Rangga ya. Oke, mungkin Bu Febri, silakan dilanjutkan lagi Bu Febri. Oke, saya ke Ibu Susan. Bagaimana Bu? Wah, kebetulan kalau ngajarin Tintin mah nggak terlalu susah ya. Lebih banyak dikasih support aja. Kalau paling habis belajar suka ditanya, Tin gimana belajarnya, enak nggak, ada yang susah nggak, apa gimana gitu. Bisa nanya anak-anak begitu. Terus anaknya paling cerita. Terus paling ya tugasnya harus beres lah. Pasti saya mah selalu gitu, tugas beres tugas boleh main, mau main game kah, atau dia lagi doyan nonton sih sebenarnya ya. Jadi nonton boleh gitu. Ya kita sebagai orang tua ya kasih fasilitas lah ya. Ya kayak kuota, memadai kuotanya harus. Terus kreativitas lah, menggali kreativitas anak, lagi senang apa gitu. Jadi nggak cuma belajar aja. Misalnya lagi senang kayak menggambar di handphone apa di apa gitu ya. Terus papanya beliin kayak pulpen yang bisa di handphone, mamanya bisa dihapus ya.
Nggak tahu ya, yang bisa menggambar pakai pulpen, dibeliin anaknya ya tambah seneng gitu. Jadi maksudnya lagi suka menggambar, ya menggambar ada yang berbeda lah dibandingin belajar terus gitu. Jadi tetap juga anaknya semangat ya belajar-belajar, habis itu dia mau ngapain terserah gitu. Tapi yang masih batas-batas wajar lah, kayak mengembangkan hobi atau kayak gimana, ya semacam itu. Yang penting anaknya harus tahu tanggung jawab lah, tugas beres, terserah mau apa boleh selama masih jalur-jalur yang benar dan wajar gitu. Semacam itu. Terima kasih Mama Tintin ya, Ibu Susan. Berarti Mama Tintin juga konteksnya nggak hanya pendidikan ya, Bu Febri ya. Tadi ya komunikasi memang sama ya, tapi konteksnya bahwa Mama Tintin ini, Ibu Susan ini juga lebih menggali ke kemampuan di luar ya, keterampilan ya. Tadi salah satunya Tintin lagi seneng ngegambar gitu ya. Nah, ini juga bisa dicontoh ya, Bapak Ibu yang ada di rumah yang menonton ya. Jadi digali ya, wah anak saya kok lagi mandi tiba-tiba suka nyanyi ya. Wah, suaranya bagus nih. Wah, mungkin kita ajak duet karaokean gitu ya, nyanyi lagu Nike Ardila mungkin, walaupun anaknya nggak tahu ya lagu Nike Ardila. Tapi kan setidaknya itu bisa menjalin tadi ya batin orang tua, kita nyanyi bareng gitu ya. Wah, ini keren sekali ya dari Mama Susan, Ibu Susan, mamanya Tintin, bahwa kita tidak hanya melihat terpatok pada pendidikan anak, tapi kita juga lihat anak ini lagi senang apa. Nah, itu menjadi perhatian juga ya, Bu Febri ya, untuk anak. Iya, betul. Juga tidak hanya belajar ya, tetapi diberikan kesempatan kepada anak untuk boleh dibilang bahwa silakan refreshing gitu ya. Refreshing, ya, boleh main game, merefresh otak gitu ya, main game atau tadi Pak Gabriel bilang anak main game ya boleh, asal masih dalam batas wajar. Mama Tini juga bilang anak nonton ya boleh, masih dalam koridor yang sesuai dengan usianya gitu Bu ya. Oke, luar biasa Mama. Terakhir nih Bu Febri ke mamanya. Kita ke Mama Nelvina yuk. Ya, Ibu Jesi. Silakan Bu Jesi, gimana Nelvina nih? Ya. Secara pribadi, walaupun sekarang masih belajar PJJ begitu, saya memberi semangat ke anak adalah selalu semangat dalam belajar. Tapi habis kadang udah PJJ, saya nanya, ada tugas nggak? Ya, kadang suka diem, kadang jawab ada. Saya bilang, ya udah, kalau mau main, tugas dikerjakan dulu, baru main. Mau game kayak, mau misalkan video call sama teman atau mau main bareng berkelompok ya Bu ya. Tapi betul. Harus ada jadwal mainnya, jangan main sampai ya gimana nggak tahu waktu. Dan suatu saat dia ngomong juga, "Mah, boleh nggak saya beli sesuatu?" Saya nanya, beli apa? Beli yang kue yang bisa dihias. Karena Vina ini senangnya Bu tentang kerajinan tangan, bisa merajut. Itu merajut juga, merajut sesuatu juga, misalkan tas atau botol minum, saya nggak ngajarin. Dia lihat sendiri dari YouTube. Bisa sendiri ya? Oke. Otodidak ya? Otodidak, betul. Otodidak. Ya mungkin karena hobinya juga. Terus yang kemarin itu, dia minta beli sesuatu, ternyata kayak Bu, kue seperti ulang tahun gitu. Tapi yang kecil-kecil lah Bu, nggak sampai 50.000 gitu. Terus dia minta ke kakaknya, Ci tolong pesenin tapi dalam bentuk masih Bu, belum dihias, jadi mau hias sendiri Bu. Hias sendiri. Wah, keren nih. Ada contoh videonya juga. Wah, luar biasa. Dan selain itu juga kadang senang gambar. Pas kemarin ada SBK atau prakarya itu ada proyek juga membuat kerajinan tangan. Ya. Terus saya bilang ya udah aja, memang dia harus ya udah beli clay. Jadi dia juga buat dan memang itu harus divideokan, dia buat sendiri Bu. Dengan lihat cuma contoh mungkin ini kerangkanya ini, dia ngegambar ini terus divideoin benar-benar sampai selesai dan udah jadi deh Pak. Oke. Jadi saya bilang ya udah, jadi nggak selalu harus main game, ya pelajaran udah selesai ya oke. Tidak, dalam arti belajar tidak menunda tugas yang diberikan. Jadi oke aja dalam hal apapun gitu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Mama Nelvina, Ibu Jesi ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi ternyata Mama Jesi juga lebih sama ya, hampir sama dengan Mama Susan dan Pak Gabriel, lebih juga menggali ke hal yang menarik ya. Jadi
ternyata bentuk perhatian ke anak itu bukan hanya itu ya, bukan hanya kita tentang pendidikan aja. Mungkin ya, ketika kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan anak pun, kalau misalkan itu masih di batas wajar, itu kan juga membangkitkan suasana hatinya ya, motivasinya, suasana hatinya menjadi senang, akhirnya wah, orang tua aku juga mama aku juga ternyata mendukung aku nih, aku punya kemauan ini. Nah, akhirnya dia juga tentu akan termotivasi untuk belajar yang secara formalnya lebih serius lagi ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu mungkin untuk kita semua ya. Dari Pak Gabriel, Ibu Jessie dan Ibu Susan. Oke. Nah, tadi kita mau mengabulkan yang tadi dulu Bu Febri ya, dari Pak Gabriel. Dari Pak Gabriel. Karena dari tadi kita terus ya yang nanya ya, mungkin sekarang dari Pak Gabriel atau Bu Susan atau Ibu atau Mama Nelvina ya, mau bertanya kepada kami ya sebagai perwakilan sekolah. Mungkin dari siapa dulu? Mau Pak Gabriel dulu? Boleh, silakan Pak Gabriel. Dari saya dulu ya. Boleh Pak. Gini Pak Torik. Tadi kita biar balance ya, kita sekarang saya tanya dari pihak orang tua, saya nanya ke pihak sekolah. Ya, terutama ke para pendidik ya, mungkin saya bertanya sama Pak Torik dan Ibu Febri. Bu Febri. Apa harapan dari seorang pendidik di masa pandemi seperti begini untuk mendukung kurikulum sekolah yang lebih up to date, artinya buat melangkah ke depan agar bisa diimbangi juga oleh orang tua. Jadi parameter atau cara berpikir atau cara mendidik seorang guru atau pendidik dengan keadaan zaman seperti dunia link, dunia Zoom seperti begini. Ya. Jadi harapan ke depannya untuk anak dan juga dukungan orang tua terhadap perkembangan anak didiknya. Itu Pak Torik atau Bu Febri, silakan. Baik, terima kasih. Mau Bu Febri atau saya dulu, Bu Febri? Boleh. Bu Febri. Saya dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rangga. Jadi harapan ya, tentu harapan kami sebagai pendidik justru dengan kondisi pandemi saat ini ya, Bapak Ibu dan penonton semua di rumah, khususnya bagi saya selaku guru Penjas ya, guru PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, tadi yang dikatakan yang ditanyakan oleh Pak Rangga, harapan ya sebagai seorang pendidik kepada putra-putri siswa-siswinya di sekolah. Nah, yang pertama begini Pak, sekolah ya saat ini itu sudah mulai mengupgrade diri ya, baik dari kurikulum ya. Yang awalnya ya, mungkin saya cerita sedikit dengan Bapak Ibu ya dan penonton di rumah. Tahun lalu itu kita untuk seperti penilaian harian ya, ulangan gitu ya, atau penilaian tengah semester atau PAS itu lebih ke dalam kognitifnya, lebih ke dalam pengetahuan siswanya. Jadi yang saya pikir ketika kita menerapkan kognitif ya atau keterampilan dalam berpikir itu lebih banyak ke dalam hafalan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat tantangan dunia luar ya, justru yang menjadi tantangan itu adalah keterampilannya. Nah, sekarang sekolah itu sudah mengupgrade ke hal tersebut. Jadi sekolah lebih menekankan ya bagaimana menciptakan ya skill keterampilan anak-anak itu ketika dia nanti berhadapan dengan dunia luar, dia punya keterampilan yang nyata gitu. Contoh halnya begini, misalkan saya gitu ya Pak, saya ambil konteks di mata pelajaran saya gitu ya, pendidikan jasmani olahraga. Nah, saya saat ini di minggu-minggu ini sedang belajar tentang kebugaran jasmani. Nah, saya ingin memberikan pengalaman kepada peserta didik agar mengetahui ya bagaimana cara melatih kebugaran jasmani dirinya. Nah, saya kemarin begini Pak, Bapak Ibu kemarin saya sempat baca artikel ya, 2 minggu yang lalu saya baca artikel bahwa katanya dunia ini 10 tahun ke depan akan dihadapkan dengan kasus yang namanya obesitas.
Karena apa? Efeknya itu adalah efek dari corona ini, COVID-19. Anak di rumah, orang semua kerja dari rumah, takut keluar. Nah, sedangkan aktivitasnya minim. Nah, makanya dalam pembelajaran PJOK saya menekankan pada anak-anak bahwa aktivitas diri kalian di rumah itu jangan minim. Nah, supaya artikel yang saya baca 2 minggu yang lalu itu tidak menjadi kenyataan 10 tahun ke depan. Artinya walaupun kita aktivitasnya di rumah, ya tetap kita harus memberikan aktivitas yang maksimal. Biasanya kan kita kalau kerja, saya juga biasanya kan cuman datang ke kantor, duduk, ngajar depan Zoom, praktek sama anak-anak sebentar. Nah, biasanya kan saya ngajar di lapangan, ya panas, dengan anak-anak panas. Nah, hal itulah yang menjadi upgrade sekolah, Pak, Bu, ya. Jadi kita lebih ingin menciptakan skill, ya, bahwa anak-anak ini punya keterampilan. Jadi akhirnya bukan hanya anak-anak ini bisa menjawab soal, tahu Pancasila, hafal doang, tapi dia bisa menerapkannya, ya, melalui sebuah keterampilan gitu. Jadi yang akan dilihat itu adalah skillnya, karena kan kalau anak mengalami, Pak, ya, dia itu lebih pernah mengalaminya, pasti dia ketika nanti suatu saat ditanya, ya, oleh siapapun, wah, saya pernah nih melakukan gerakan ini dalam olahraga karena pernah mengalami waktu SMP. Nah, itu yang ingin sekolah wujudkan gitu ya. Jadi anak-anak itu punya pengalaman, ya, agar ketika dia nanti berhadapan dengan dunia luar di lapangan, ya, dengan dunia nyata, dia tidak hanya mengandalkan hafalannya saja atau kognitifnya saja. Tentu ya, kalau kognitif itu diperlukan supaya kita istilahnya secara kasarnya mungkin supaya nggak ditipu gitu atau apa gitu ya, kalau dalam hal konteks itu. Tapi kan kalau misalkan kita cerdas dalam hal itu, tapi keterampilannya minim, ya itu kan juga jadi kurang balance ya kemampuan anak itu. Nah, makanya sekolah mengupgrade ke hal tersebut. Makanya kemarin mungkin Bapak Ibu melihat ketika PTS putra-putrinya banyak bikin video, ya, bikin kerajinan gitu ya, membuat sebuah karya, ya, baik itu gambar, baik itu sebuah seperti rangkaian listrik atau apa, itu adalah sebuah upaya kami para Bapak Ibu guru di sekolah untuk anak-anak itu supaya punya skill nanti di akhir. Jadi outputnya itu nggak hanya, jadi angka itu nanti ketika punya rapot, Pak, ya, nilai 80. Nah, 80 itu dari mana? Nah, parameternya tadi atau indikatornya tadi, si nilai 80 ini ternyata bahwa memang dia sudah mengalami, ya, sudah melakukan keterampilan yang memang seharusnya dia alami ketika dia di kelas 7, ketika dia di kelas 8, dan ketika di kelas 9. Gitu mungkin Pak Gabriel dan Bapak Ibu, ya. Mungkin dari Bu Febri ada tambahan? Oke, sedikit saja ya, karena tadi selebihnya sudah disampaikan oleh Pak Torik. Ya, kalau malu. Bagi Bapak Ibu yang mengajar, ya harapannya bahwa di saat pandemi yang seperti ini tidak hanya yang dimunculkan itu adalah nilai-nilai pengetahuannya, tetapi lebih juga kepada keterampilan-keterampilan yang ada atau yang dimiliki oleh anak tersebut, ya, supaya pada saat nantinya anak tersebut bisa sudah tidak kaget lagi untuk dunia ketika dia selesai. Karena kalau lebih kepada pengetahuan, mungkin kita bisa melihat ya, seperti yang dibilang Pak Torik tadi, angka dari nilainya. Toh ketika kita pergi bekerja atau melamar pekerjaan, yang ditanya itu bukan berapa IPK dari kamu. Itu kan bisa aja ya. Ketika menjawab soal dia bisa aja. Tetapi bagaimana di situasi yang seperti sekarang ini kita bisa mempersiapkan anak untuk bisa menghadapi dunia yang akan datang nantinya. Tentunya adalah tentang bagaimana dia ketika bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian bagaimana dia menerapkan tentang keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Tidak hanya sebatas di kertas saja, tetapi dia lebih bisa mengungkapkannya lewat keterampilan anak tersebut. Gitu Pak, Ibu. Oke, terima kasih Bu Febri. Ya, gitu mungkin gambarannya Pak Rangga dan Ibu Susan dan Ibu Jesi, ya, terkait harapan kami gitu ya pada putra-putrinya. Hanya saya bisa menambahkan sedikit ya Pak Torik ya. Saya
sekarang sudah terbaca jadi visi dan misi dari Bapak dan Ibu guru atau pendidik dari YOS ini, yang mudah-mudahan kita mengarah ke inilah. Jadi tidak hanya angka toh. Ya, jadi betul. kita berarah ke inilah. Anak ini kita didik menjadi satu entrepreneur misalnya ya. Memang sekarang kalau saya lihat perannya apa? Kadang-kadang 1 tambah 1 memang 2, tapi kan 2 banyak caranya toh, banyak logiknya gimana cara dapat angka 2. Jadi tidak hanya diajari 1 tambah 1 aja. Jadi fokusnya tidak hanya parameternya tidak hanya tambah, tapi ada kurang, bagi, kalinya. Jadi saya bisa menambahkan saja. Mudah-mudahan lah para pendidik juga bisa mengimbangi dunia teknologi, juga bisa menyampaikan juga dengan baik ke anak didik serta orang tua. Begitu saja harapan dari saya. Terima kasih. Mungkin yang lain, Ibu Vivi, silakan. Pak Torik, mohon maaf nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oh, bentar. Halo, udah ya. Sudah. Sorry, ini kegedor. Mungkin dari Ibu Susan atau Mama Nelvina atau Ibu Jessi ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada sih, Pak. Kalau saya tidak ada. Oh, tidak ada, oke. Sama dengan Pak Rangga. Cuma udah mantap juga Pak yang kemarin video-videonya saya perhatikan. Jadi anak itu semangat, jadi belajar nyanyi dari Pak Torik juga oke. Belajar agama dari Ibu juga tahu ayat-ayatnya dan mapel-mapel lainnya. Good, Bu. Oke, baik. Wah, terima kasih ya. Terima kasih, nanti Ibu, ya Bapak. Mama Nelvina dan Mama Tintin ya. Nanti mungkin Pak, Bu, kan kayak saya nih, mungkin Bapak Ibu ya di rumah tahu anaknya lagi ikut Zoom ya, olahraga dengan saya. Nah, boleh ikutan nggak apa-apa. Kayak kemarin tuh mamanya siapa ya? Carla ya. Saya pas tanya, "Carla, kenapa kamu kok malah dimatiin kameranya?" "Ini Pak, malu-maluin senang mama malah ikutan." Nah, padahal nggak apa-apa ya, justru kan itu ada kolaborasi jadinya ya. Jadi orang tuanya ikut ya, karena mamanya langsung WA ke saya, "Pak, maaf ya kemarin Carla dimatiin katanya kameranya, dimarahin Pak Torik ya." "Iya Bu, soalnya tiba-tiba mati kameranya Carla ya." "Itu karena saya ikutan Pak." "Ya, soalnya saya juga tuh dari rumah diem-diem aja." Nah, kali-kali kan ikut olahraga. Nah, itu mungkin menjadi istilahnya kolaborasi juga gitu, karena nggak menutup kemungkinan nanti juga ada beberapa proyek yang berkolaborasi dengan orang tua nih. Nanti tuh Pak, kelas 7 Pak. Kelas 7 nanti akan ada proyek kolaborasi pelajaran saya bahasa Sunda ya. Nanti mungkin Rangga akan cerita Pak, nanti belajar apa nanti Rangga nih dengan Pak Gabriel. Nanti diajak main loh Pak sama Rangga nih. Nanti ditunggu Pak ya sama Rangga. Kebetulan Sudah pernah dikasih Pak Torik. Oh, sudah pernah? Oke. Ya. Luar biasa. Oke. Nah, nanti akan ada yang lebih ramai lagi. Nah, ya. Oke. Bapak Ibu, ya sepertinya kita sudah masuk ke segmen terakhir ya. Jadi sudah sekitar 1 jam lebih kita berbincang-bincang. Sebenarnya masih banyak ya yang kita bisa diskusikan, kita obrolkan pada hari ini. Tapi mungkin memang waktu dari Bapak Ibu juga ada kesibukan yang lain. Terakhir, Bapak Ibu, ini ada segmen ya. Namanya itu adalah segmen di antara kalian. Sengaja saya nggak bagikan ke Bapak Ibu ya sebelumnya supaya kejutan ini ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Segmen di antara kalian itu jadi nanti ada 2 pilihan antara A dan B. Nah, Bapak Ibu harus pilih salah satu gitu ya. Jadi misalkan kanan atau kiri. Nah, nanti bergantian ya Pak Rangga, Pak Gabriel, Bu Susan dan Bu Jessi bergantian nih. Saya milih ini. Ya, nanti saya tanya. Silakan Bu Febri, boleh dimunculkan? Oke. Segmen di antara kalian. Ini ciri khas podcast kita, Pak, ya. Bu, jadi ini nggak akan ada di podcast yang lain. Cuman ada di podcast SMP Yosudarso Bandung. Namanya Ngobayos ini. Oke. Gantian ya, Bu Febri ya. Oke. Yang pertama mau Bu Febri dulu atau saya dulu? Boleh, Bapak. Oke, silakan Bu. Scroll ke bawah. Oke, nah ada 2 pilihan. Anak peringkat 1 di kelas atau anak masuk SMA tanpa tes. Saya mulai dari yang Mama Tintin dulu deh. Pilih mana Bu? Anak masuk SMA tanpa tes. Oke, anak masuk SMA tanpa tes. Mama Nelvina? SMA tanpa tes Pak.
Oke, masuk SMA Tamantes. Pak Gabriel. Idem, sama anak Sama masuk ya, SMA. anak masuk SMA Tamantes. Oke, luar biasa, keren nih, keren. Nah, lanjut Bu Febri, yang kedua. Lanjut. Oke. Anak bandel atau anak tidak naik kelas? Saya ke Mama Nelvina dulu deh. Yang mana, Bu? Tidak naik kelas kali ya, Bu ya. Tidak naik kelas. Oke. Kenapa, Bu, kira-kira? Kalau misalkan dia nakal, ya mungkin suatu waktu bisa berubah. Tapi kalau misalkan kayak nakal dinaikin kelas, percuma aja Bu, nanti juga nggak akan Betul. semangat belajar. Betul. Wah, ini Mendingan keren. Itu tinggal ya. dulu, biar dia tahu, oh di mana kesalahan saya sampai tidak naik kelas, gitu aja Bu, Pak. Oke, wah luar biasa, bagus, keren sekali ya luar biasa alasannya dari sekali. Mama Pina. Lanjut Bu. Oke, ke Bapak Gabriel. Gimana Pak? Yang mana? Kalau saya lihat ini dua-duanya parameter ini tidak mendidik. Jadi saya tidak akan memilih. Atau harus pilih Pak, salah satu Pak. Kalau saya lihat ya anak bandel bisa dididik ya, tapi Iya. harapan saya ya dengan anak bandel bisa dididik lah oleh orang tua. Oke. Jadi saya pilih anak bandel lah. Anak Anak bandel ya. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Ke Mama Tintin. Ya Bu. Pilih anak bandel juga lah. Anak bandel juga. Oke. Iya. Oke. Lanjut Oke, Bu, yang ketiga lanjut ya. Bu. Nah, ini dia. SMA atau SMK ya. Nah, baik kelas 7, 8, 9 saya akan tanya. Saya mulai tanya dari Pak Gabriel dulu. Nanti Oke. mau SMA atau SMK, Pak? Ya, kalau saya punya harapan anak itu kan investasi buat keluarga ya, terutama orang tuanya. Saya pilih SMK. SMK. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya Sedikit mungkin. Alasannya dia bisa mengembangkan skillnya, juga mengembangkan bakatnya. Jadi kalau SMA itu belum tentu bisa meneruskan jatah dari kepandaiannya. Tapi kalau SMK bisa meneruskan, misalnya senang matematika, ya sudah masuk fisika terus. Jadi lebih senang ke kejuruan gitu saja. Oke, jadi lebih fokus gitu Pak ya. Oke, Fokus. luar biasa Pak Gabriel. Sekarang saya ke mamanya Nelvina. Bu, nanti Nelvina mau kemana nih? SMA, SMK Bu? Kalau bisa pilih SMK. SMK, oke. Ya, karena SMK itu banyak nanti keterampilan yang apa yang akan diajarin di sana. Nanti misalkan suatu saat kalau dia ya ibaratnya Pak belum ada budgetnya untuk perkuliahan, dia bisa ngambil apa dulu gitu Pak. Sesuai dengan yang dia terapin waktu di SMK dia dapat. Oke, jadi punya bekal gitu Bu ya kalau nanti di SMK gitu ya. Dari keterampilan kejuruan yang dia pilih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terakhir, Mama Tintin yang sebentar lagi akan menyekolahkan Tintin ini ya. Tinggal menghitung bulan mungkin ya. Nanti Tintin mau SMA atau SMK ini ya. Udah daftar SMA sih. SMA. Tapi kalau misalkan harapan dari Ibu sendiri SMA atau SMK sebenarnya? SMA sih belum kepikiran anaknya dimasukin SMK ya. Jadi masih fokus ke SMA gitu ya. Oke. Jadi karena mungkin anaknya juga Tintinnya juga masih pengennya ke SMA mungkin Bu ya. Iya betul. Oke, gitu. Belum ya papanya pengen anaknya bisa kuliah lah gitu. Jadi ya gitu, SMA aja nanti juga anak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Susan. Lanjut Bu Febri. Lanjut. Di antara kalian selanjutnya. Nah, ini dia. Negeri atau swasta? Saya mulai ke mamanya Tintin nih kebetulan. Kalau SMA atau swasta. Kalau kuliah kalau bisa mah dapat nanti. Oke. Jadi kalau SMA-nya nanti ini konteksnya kita SMA ya, berarti Mama Tintin milihnya swasta. Swasta, ya. Kalau kuliah nanti pilih negeri. Negeri. Ya. Oke. Iya, betul. Lanjut, Bu. Oke, ke Bapak Gabriel, Pak. Kalau kira-kira nanti Rangga kalau udah selesai nih, mau masuk atau swasta? Kalau dari perkuliahan saya lebih senang dengan negeri kalau untuk kuliah ya. Tapi kalau untuk masih di bawah SMA saya lebih senang dengan disiplin yaitu masuk swasta. Oke, berarti nanti kalau Rangga SMK-nya mau ke swasta berarti Pak ya? Harapan Bapak begitu ya? Ya, jadi harapan saya
sekarang kan ada tes Pak Torik. Oh mau gitu. SMK bisa mengimbangi ke SMA. Jadi bagi saya never mind gitu lah. Never mind nggak masalah. Balik lagi ke anaknya. Kalau misalnya mau negeri sekarang juga kan negeri yang gimana? Iya, Gitu. betul. Jadi saya lihat next kedepannya atau jurusannya apa gitu Pak Torik. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Rangga. Berikut yang terakhir ke mamanya Vina. Ayo Bu. Kalau yang dipilih mah swasta, SMA swasta Bu. Swasta ya. Ya. Siap. Lanjut Pak Tarik. Boleh. Ini saya ya sekarang ya? Oh saya. Ya. Oke, nah ini dia. Anak pendiam atau anak yang kritis. Kritis bukan sakit Pak ya, Bu ya, bukan sakit ya, tapi kritis dalam artian critical thinking gitu ya. Nah, kalau saya mulai dari siapa ya? Mama Vina dulu deh. Ibu pengennya Nelvina tuh jadi apa? Mau anak pendiam atau anak yang kritis? Anak yang kritis. Soalnya kalau anak yang kritis maksudnya ya jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam aja kadang ya maksudnya bahaya juga gitu Pak ya. Yeah. Mendingan anak kritis maksudnya bisa bergaul dengan yang lain dan bisa juga melalui orang tua yang ngasih apa tuh Pak? Suatu macam contoh. Misalkan kemarin gini Pak, kan ada PJKK yang tentang pramuka. Oh iya, betul pramuka. Ya, di kelas 7 kemarin saya perhatikan memang dia ada temannya dari SD itu, ada berapa orang cowok ceweknya hampir 10 orang. Tapi rata-rata saya perhatikan nggak ada koneksi sana sini. Cuma dia bergaul dengan anak-anak yang dulu SD kelas 6 yang udah di luar Bandung, Pak. Oh, gitu. Jadi saya diam-diam terus kemarin pas ada apa itu PJKK tentang pramuka, pramuka. Grup yang anak-anak dari luar. Ya, mau dikatakan kalau udah di kelas 7 berarti udah dalam semua ya, Bu ya, Pak. Iya, betul. Waktu awalnya SD mungkin kelas 7 mungkin dari luar. Dari luar, ya. Saya kasih motivasi saya gini, Pin, coba kamu WA teman kamu. Kebetulan dia dipilih jadi apa? Ketua pramuka, Bu. Ketua regunya gitu ya. Ya. Terus saya yang salah satu temannya kan Mariska pernah satu kelompok bahasa Indonesia. Tapi anaknya kadang muncul WA-nya kadang enggak, kadang suka timbul tenggelam gitu ya Bu ya. Jadi aduh gimana ya ngegerakin anak-anaknya. Terus sudah Pin, saya kasih motivasi Pin, gini aja. Kamu WA duluan secara pribadi, jangan diperkelompok. Saya sekarang mau bentuk kelompok ini, tulislah nama-namanya, keluar terus japri satu-satu Bu. Japri, tapi responnya oke banget nih anak, nggak lama, misalnya tadi jam 11 PJJ udah selesai, oke, nanti kita jam 1 ya kita standby, kita Zoom mau ngomong boleh atau mau WA. Ya puji Tuhan Pak, Bu, semua itu terjadi. Jadi akhirnya kelompok PJKK itu selesai dan udah dikumpulin. Begitu juga dengan pelajaran lainnya Pak. Ya, dari sana biasa. Terjadi pertemanan. Jadi waktu kemarin ketemu ANBK, wah dia senang banget. Tadinya dia merasa tidak punya teman. Iya, karena kurang kenal atau gimana mungkin. Jadi akhirnya karena ibu memotivasi, coba kamu yang memulai duluan gitu ya. Akhirnya Vinanya akhirnya mulai bisa bercengkrama gitu Bu ya dengan lebih banyak orang ya. Berarti ya, ibu kan nggak kenal nggak sayang. Iya betul. Jadi milih anak yang kritis berarti Bu ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang sama masih Ibu Susan. Tintin mau jadi anak pendiam atau kritis nih? Anak yang kritis. Kritis. Kenapa Bu? Tapi kalau saya lihat Tintin agak pendiam sih Bu. Kalau di rumah bawel. Oh kalau di rumah bawel Bu. Wah ini harus dipancing. Ini caranya gimana Bu? Ini caranya gimana Bu supaya dia bawel? Kadang saya nggak nanya pun dia cerita. Oh gitu? Wah ini kok di sekolahnya pendiam ini. Tapi kalau di rumah kritis berarti bawel gitu Bu ya? Wah, nah ini nanya-nanya lah gitu. Oh, berarti ini PR. Kita berharap kan kalau anak pendiam kan
bisa pintar gitu ya. Kalau anak kritis ya mudah-mudahan jadi cerdas gitu loh. Bisa lebih pintar gitu ya. Gitu. Betul, betul. Ya. Wah, ini PR dari kita nih, ya guru-gurunya nih. Ternyata saya kira ini Bu bener emang pendiam, anaknya di rumah juga ternyata kritis. Nah, kita harus PR saya dan Bu Febri dan Bapak Ibu guru yang lain nih supaya Tintin bisa lebih kritis gitu ya. Bu Febri, benar nggak Bu Febri? Betul. Nah, terakhir nih Pak Rangga. Nah, Pak Rangga, Pak Gabriel. Rangga mau jadi anak yang pendiam atau yang kritis, Pak? Ya, kalau saya mengajarkan Rangga itu harus serba terbuka dan jangan takut. Jadi saya lebih senang dengan anak kritis, tapi mempunyai attitude yang baik. Betul. Wah, luar biasa. Jadi walaupun kritis tetap attitude-nya harus rapih nomor gitu Pak satu. ya. Nomor satu. Oke, luar biasa Pak Rangga ini ya. Attitude ini ya. Ini yang kadang sering dilupakan nih Pak ya Bu sama anak-anak ya. Attitude ya, walaupun kita online tuh biasanya attitude mereka jadi serba online juga jadinya ya. Oke, lanjut Bu Febri mungkin. Lanjut. Oke. Nah. Anak jago matematika atau anak jago bahasa Inggris kira-kira? Saya mau ke Papanya Rangga dulu deh. Ya. Kalau saya, Bu Febri, kalau di antara dua pilihan ini dua-dua mendukung. Dua-dua juga bisa jadi cuan nih. Cuannya iya, masa depan pendapatan mereka ya. Iya, betul. Matematika belum tentu pintar bahasa. Nah, gimana kebutuhannya? Saya lihat sekarang saya pernah ke Korea, dengan bahasa Korea salary saya lebih besar dibanding dengan yang bahasa Inggris. Jadi kalau saya pikir di zaman seperti gini ya saya milih anak jago bahasa Inggris. Oke, luar biasa. Cuannya ya, investasi tadi Pak ya, bener ya. Iya, betul. Aduh, seru ngobrol sama Pak Rangga ini. Kita setipe kayaknya Pak. Lanjut Bu Febri. Oke, ke mamanya Tintin. Yang mana Bu? Pilih Tintin jago matematika atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris lah. Jago bahasa Inggris ya. Oke. Zaman sekarang dibutuhkan lah bisa berbahasa asing gitu loh. Iya, luar biasa. Kemana-mana nanti bisa. Iya, karena patokannya kalau kita jago bahasa Inggris pasti ya kita go internasional ya, betul ya. Kalau kita jago matematika mah, iya. Betul Bu, kalau kita jago matematika mah nggak perlu go internasional, ke pasar juga bisa jago matematika, betul nggak ya? Nah, gitu mungkin kasarnya mungkin ya, gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Singapura jago matematika, ke pasar juga kita bisa jadi duit nanti ya kalau jago matematika. Betul. Nah, terakhir Bu Febri itu. Oke, ke mamanya Vina, yang mana Bu mau dipilih? Kalau saya sih bahasa Inggris, selain bahasa Inggris juga harusnya bisa berbahasa Mandarin dan lain-lain. Karena saya terlahir dari orang tua yang bisa berbahasa Mandarin, Bu. Bukan saya sombongkan diri ya, Bu. Iya. Jadi berbagai bahasa itu sebenarnya oke banget sih. Cuma ya memang pengantarnya adalah ya kita hidup di Indonesia adalah bahasa Indonesia dan memang perlu kita bahasa Inggris karena kalau di luar itu mereka itu perantarakan bahasa Inggris, misalkan bisa bahasa Inggris, otomatis kita belajar misalkan bahasa Mandarin itu dilihat dari Inggrisnya, nanti kita akan mengerti tentang cara-cara gimana mempelajarinya, Bu. Karena saya selalu mengikuti setiap pelajaran kalau bahasa Mandarin, saya perhatiin, mungkin zaman dulu saya waktu belajar cerita seperti apa di artikel pin-in-nya itu ya Bu ya, walaupun kita lihat mungkin itu benar, ternyata ada sedikit kesalahan. Jadi untuk saya tidak kayak Pak Bu ketinggalan, saya ikutin ini ternyata yang dulu saya hafalin saya sendiri yang nulis, gurunya bilang iya, ternyata semua itu nggak salah-salah banget, cuma ada salah dari lafalnya itu Bu. Jadi pin-in-nya salah, artinya sekarang digital kan udah canggih. Salah nge-pin-in-nya itu akhirnya itunya keluar Bu, tulisannya beda. Iya, betul. Berbeda dikit, semua berbeda, artinya berbeda. Artinya, iya, betul. Oke, luar biasa ya. Aduh, makin menarik ini ya. Oke, luar biasa. Kira-kira masih ada nggak ya di antara kalian ini? Masih ada nggak Bu? Atau udah habis? Masih ada dong. satu lagi. Oke, nah satu lagi. Ini bagian saya, bagian Ibu nih. Bagian Bapak. Bagian saya ya. Nah, di sini di antara kaliannya ada dua, lulus SMA atau SMK-nya kuliah, atau lulus SMA atau SMK-nya kerja. Nah, mungkin tadi udah seberi jauh, tapi kalau pilihan ini, nah Bapak Ibu milih yang mana? Saya mulai dari Mama Vina dulu.
Pak. Bingung ya Bu? Lulus SMA kalau bisa dari segi keuangan kalau menunjang kuliah, karena kalau di dunia pendidikan sekarang saya perhatikan yang udah itu ya Bu ya, dengar dari teman juga anak-anaknya paling sedikit harus S1 kalau bisa katanya. Kalau bisa lebih bisa lagi S2 katanya sih bilang. Ya nanti lihatlah rencana Tuhan kasih kita seperti apa. Betul. Gitu, moga-moga. Betul. Oke, jadi pilihannya aja, lulus SMA atau SMK kuliah berarti Bu ya. Oke, karena minimal S1 ya kata Mama Vina. Oke, sekarang saya ke Pak Gabriel. Pilih mana Pak untuk Rangga nanti nih? Oke, kalau saya begini Pak Torik, Bu Febri, anak itu kan titipan dari Yang Maha Kuasa toh. Iya. Jadi selama masih bisa orang tua mendukung, mendidik dan menyekolahkan anak, saya pilih yang lulus SMA atau SMK untuk kuliah. Karena begini, dengan kuliah mereka bisa mengembangkan bakat, skill juga inovasi yang baik. Papahnya mau S1, masuk anaknya mau D3. Nah, jadi satu motivasi untuk orang tua, carilah ilmu setinggi langit gitu. Oke, luar biasa. Jadi pilihannya Rangga nanti kuliah apa ya? Oke, luar biasa. Terakhir, mamanya Tintin. Ini aduh bentar lagi nih Mama Tintin 3 tahun lagi anaknya lulus SMA nih atau SMK. Nah, mau pilih mana Bu? Kuliah atau kerja nih nanti Tintin? Kuliah lah kalau ada rezekinya. Iya. Kenapa kuliah Bu kira-kira nanti? Ya maunya kan pasti anak lebih dari orang tuanya, pendidikannya. Terus juga dari kuliah kan anak untuk kerjanya nanti juga lebih mudah ya. Misalnya udah punya bakatnya lebih terarah di kuliah kan jurusannya apa gitu ya. Nanti mau cari kerjanya lebih mudah juga semacam itu. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin sudah berakhir Bu ya itu ya. Di antara kaliannya sudah. Oke, tepuk tangan dulu mungkin buat kita semua. Luar biasa ya. Terima kasih banyak ya Pak Gabriel ya, Ibu Susan dan Ibu Jessi untuk waktunya di sore hari ini ya. Semoga dengan perbincangan kita di sore hari ini di Ngobayos ini, ngobrol bareng Yos, bisa menginspirasi khususnya bagi kami ya, Bapak Ibu guru ya, saya dan Bu Febri, dan juga Bapak Ibu bintang tamu Pak Gabriel, Bu Susan dan Ibu Jessi, serta seluruh penonton di rumah ya, seluruh lapisan masyarakat yang menonton kita ini. Ada anak-anak ya, ada orang tua, ada halayak umum ya, ada pemangku kebijakan di yayasan ya, mungkin bahkan pemerintahan kita juga ada yang menonton podcast ini ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya kepada Pak Rangga, Pak Gabriel ya, Ibu Susan dan Ibu Jessi atas waktunya kita berbincang di sore hari ini, kurang lebih 1 jam lebih Bu ya ini ya. Wah, iya lebih karena seru banget ini ngobrolnya ya, luar biasa ya, nggak salah saya mengundang Bapak Ibu TPS ini ya, yang karena ternyata latar belakangnya juga sangat menarik ya dari bintang tamu kita hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Yang tadi ya rencana kita ke depannya mungkin nanti saya akan komunikasi intens ya dengan Pak Gabriel, Bu Susan dan Bu Jessi terkait alumni ya. Ikatan alumni ini kita hidupkan kembali supaya ikatan alumni ini juga merasa punya kebanggaan bahwa Yosudarso sekarang sudah seperti ini. Ya, nanti kita mungkin di episode selanjutnya kita akan mengundang alumni-alumni yang memang istilahnya bisa meluangkan waktu dan bisa memberikan inspirasi ya untuk adik-adiknya, untuk penonton di rumah. Ya. Itu saja mungkin yang saya mau sampaikan ya. Mungkin penutup dari Ibu Febri, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya dan juga kedatangannya di podcast kami ini. Kami mohon maaf bila ya selama kurang lebih 2 jam sudah ada kata yang menyinggung hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Dari saya juga dari orang tua berterima kasih juga sama-sama bila ada
kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya. ya, terima kasih. Boleh silakan Bapak Ibu untuk live dari Zoom meeting ini. Ya, terima kasih banyak. Atur nuhun, sampurasun. Sama-sama Pak. Selamat siang. sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Ibu Febri. Wah, sepertinya podcast kita yang episode ketiga ini semakin seru ya. Iya, semakin seru, semakin luar seru. biasa sekali. Seru. Intinya saya mau menyampaikan kepada para penonton di rumah ya. Intinya jangan ragu untuk sekolah di SMP Sudarso ya. Itu semua disampaikan oleh orang tua yang sudah mengalami menyekolahkan anaknya di sini dan itu pengalaman nyata mereka ya. Jadi jangan ragu, silahkan daftarkan putra-putri Bapak Ibu yang sudah di kelas 6, bahkan mungkin masih di kelas 5, udah punya angan-angan ya Bu Febri ya, mau sekolah kemana, pilih SMP Yos Sudarso Bandung ya, karena kita sudah teruji kualitasnya. Mungkin ada lagi Bu Febri yang mau disampaikan ini penonton di rumah? Kami tunggu bagi yang belum bergabung di SMP Yos Sudarso, terutama di tahun ajaran 2022-2023. Oke. Karena Pak Torik, kita sekarang itu sudah membuka pendaftaran. Oh, udah dibuka ya PPDB-nya ya? Sudah PPDB-nya udah dibuka. Nah, untuk tahu PPDB-nya silakan kalian selalu pantengin YouTube channel SMP Sudarso Bandung, di sana informasi PPDB-nya sudah ada. Nah, kami dari tim podcast Ngobayos menunggu kritik dan saran para penonton semua di kolom komentar. Kira-kira mau ngasih kritik, ngasih saran, mungkin nanti bintang tamunya mau ngundang siapa? Mungkin Bill Gates diundang. Bill Gates masih hidup nggak ya? Ya mungkin yang lebih inspiratif lagi, boleh. Silakan komentar ditulis. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Ya, saya Kim Torik, host podcast pamit. Saya Febri pamit. Selamat sore semuanya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.